Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu dalam sepanjang hidup kami ini hidup semua karena kebaikan Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang selalu membawa kami kepada hal-hal yang luar biasa. Hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kami tahu itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat Tuhan, menaikkan syukur kami, penyembahan, pujian kami di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terima penyembahan kami saat ini. Dimanapun kami berada, kami tahu ketika kami menyembah Tuhan, menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan, Engkau lawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan sekali lagi, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, Bapa, berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa,
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sebab besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setiamu
setiamu, besar setiamu Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Oh, segala pujian, syukur bagi-Mu, nama di atas segala nama. Tuhan yang kami sembah, kami sembah hanya nama-Mu, hanya nama Yesus. Oh Bapa, Kau Bapa yang sangat baik, kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Oh, segala puji, segala kemuliaan bagi nama yang berkuasa. Seumur hidup kami menyembah Engkau, segenap hati kami menyembah, segenap hidup kami menyembah hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, ini doa kami, ini sembah kami. Oh Yesus, pujian syukur, Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidup, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia. Oh Yesus, Kau batu karang yang teguh, penyelamat kami, tempat persembunyian kami dalam kesesakan. Gunung batu, kota bentengku, Yesus, satu-satunya, satu-satunya hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Engkau Bapa yang selalu ada buat kami. Engkau Bapa yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau Bapa yang tidak pernah kecewakan kami. Engkau Bapa satu-satunya yang menjadi pertolongan ketika kami ada dalam kesesakan Tuhan. Bahkan ketika kami rasa beban kami sangat berat, kami tahu kami punya Bapa yang menolong kami. Mari terus sembah Tuhan kita, saudaraku. Sembah Dia Bapa yang mengasihimu.
Rasakan betapa tangannya yang lembut itu menyentuh engkau saat ini. Sembah Tuhan. Engkau yang ingin menangis di hadapan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Engkau yang ingin berseru di hadapan Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Karena Dia Bapa yang dekat denganmu. Hadiratnya Tuhan nyatakan terus dalam hidupmu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu, Bapa yang setia, oh Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih, Kau setia Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Kau setia, oh. Bapa, Kau setia. Kau setia. Ini kami Tuhan menyembah, menyembah Kau Bapa yang setia. Ini kami menyembah. Oh, haleluya. Layak Kau Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak kami sembah. Oh, Yesus, Yesus, ku sembah, ku puji namamu di atas segalanya. Kau di atas segalanya. Hanya nama Yesus, nama yang setia. Oh, ku sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Terima kasih. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, oh, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang, oh, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, oh, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Yes. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, oh, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan Engkau. Mari kekuatan itu Tuhan berikan buat kami semua hari ini, saat ini. Kekuatan itu terus Tuhan berikan buat kami, terus Tuhan berikan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberikan kekuatan buat kami yang membutuhkan Tuhan. Mari Tuhan berbicara buat kami saat ini. Kami siap mendengar Engkau berbicara. Biar pesan firman Tuhan memberkati hidup kami, membuat kami terus semakin dewasa, menjadi calon mempelai Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dengan setia mengikuti sesi Worship Night. Kita bersama-sama pada malam hari ini kita akan bersama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Melihat kondisi pada zaman ini, kita tahu bahwa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bahwa kita ada di penghujung akhir zaman. Dan kita tahu kalau melihat kondisi saat ini, kita bisa khawatir, kita bisa cemas. Tetapi kita bersama-sama percaya bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita dan Tuhan bersedia untuk menolong. Itulah sebabnya Yesus di dalam doanya di dalam Yohanes pasal yang ke-17 dia berkata bahwa Tuhan Yesus tidak meminta kepada Bapa supaya kita orang-orang yang percaya ini diangkat,
Tetapi Tuhan Yesus meminta kepada Bapa supaya kita ini dilindungi dan disertai. Karena Tuhan menginginkan untuk kita menjadi alat-alat kemuliaannya di bumi ini. Meskipun kita tahu bahwa bumi atau keadaan daripada dunia ini tidak semakin mudah. Tetapi firman Tuhan tetap, yaitu bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi alat-alat bagi kemuliaannya. Itu sebabnya mau tidak mau dalam kehidupan kita, setiap orang percaya dalam keadaan apapun, biarlah kita menjadi cermin untuk kemuliaan Kristus dengan memperhatikan dan mempraktekkan firman di dalam kehidupan kapan dan dimanapun. Nah, malam hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan saya beri judul Hidup Orang Kristen yang Selalu Siap Menghadapi Akhir Zaman. Kita membaca di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 16. Tetapi saya akan mengambil untuk ayat yang ke-14 saja, demikian firman Tuhan. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa Yesus tidak meminta supaya kita diangkat, tetapi minta supaya kita sebagai orang percaya ini dilindungi, disertai. Supaya di dalam keberadaan kita, apapun keadaan kita, kita masih bisa menjadi orang-orang percaya yang mencerminkan kemuliaan Kristus. Nah, hal apa saja yang harus kita lakukan untuk supaya kehidupan kita ini bisa mencerminkan kehidupan kemuliaan Kristus sebagai seorang Kristen yang siap sedia menghadapi segala hal yang terjadi di akhir zaman. Ayat yang kita baca tadi berbicara mengenai turutilah perintah ini. Nah, apa sajakah perintah-perintah yang kita bisa baca di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 tadi? Yang pertama, kita mau belajar, kita disuruh untuk menuruti perintah Tuhan, yaitu di ayat yang ke-11 dikatakan supaya kita ini menjauhi keinginan-keinginan duniawi yang sia-sia. Kita harus menjauhi keinginan-keinginan duniawi yang sia-sia, yaitu segala jenis ketamakan, cinta harta, cinta uang, percekcokan, dan gosip. Nah, kalau kita membaca di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 tadi ayat 4-5, kita jelas disuruh menjauhi yang namanya perbuatan-perbuatan daging yang merusak kehidupan rohani kita. Seperti percabulan, kecemaran, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Nah, bukankah untuk hal ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk percabulan, kita tahu bahwa sekarang ini hampir-hampir media banyak membicarakan mengenai yang namanya percabulan. Pesta pora. Tidak sedikit orang yang mengeluarkan uang berjuta-juta bahkan miliar hanya untuk sebuah pesta. Mari kita bersama-sama, apa yang saudara dan saya harus lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, hidup di akhir zaman yang firman Tuhan katakan akan terjadi masa yang sukar, masa yang sulit. Kita disuruh untuk menjauhi yang namanya perbuatan-perbuatan daging.
Mari kita belajar, mari kita merindukan supaya Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita, supaya kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan harus menjauhi. Karena kita tahu Galatia pasal yang kelima, di sana dikatakan bahwa keinginan-keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan-keinginan jiwa kita. Kita setiap anak-anak Tuhan, bahkan mungkin orang-orang yang ada di luar Tuhan sana, ingin memulai atau ingin untuk memiliki satu kehidupan yang benar. Tetapi seringkali bahwa ketika kita sesuai dengan Rasul Paulus mengatakan, ketika kita ini dikuasai dengan yang namanya daging, maka kita, roh kita, jiwa kita sebenarnya mengingini yang baik. Tetapi karena daging itu yang lebih berkuasa, maka seringkali keinginan-keinginan daging itulah yang kita lakukan. Nah, mari kita bersama-sama sekali lagi bahwa kehidupan saudara dan saya berkaitan dengan firman Tuhan mengatakan bahwa bagaimana saudara dan saya hidup di akhir zaman ini, yaitu Alkitab mengatakan supaya kita menuruti firman Tuhan, menuruti perintah Tuhan, yaitu menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu supaya kita tidak terkontaminasi, tidak tercemari dengan hal-hal yang daging, di mana kekuatan daging begitu rupa. Mari kita bersama-sama belajar seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan dia kepada Timotius supaya senantiasa mencukupkan diri. Ya, berkaitan dengan pesta pora, berkaitan dengan ketamakan, maka Paulus mengajarkan kepada Timotius supaya Timotius ini mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tidak terfokus kepada materi atau hal-hal yang fana seperti yang dilakukan oleh Paulus itu. Yaitu Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Filipi pasal yang keempat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama, biarlah kita belajar sekali lagi bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, di mana kehidupan tidak semakin mudah, penting bagi Bapak Ibu untuk tidak terlalu memikirkan satu hal yang fana, yang sifatnya sia-sia. Tetapi mari kita belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di mana Rasul Paulus mengajar kepada kita supaya kita menjauhi hal-hal yang jahat, menjauhi hal-hal yang duniawi. Tetapi biarlah kita belajar supaya kita bagaimana bisa menjadi orang-orang yang tidak terlalu terfokus dengan hal duniawi. Maka Paulus mengajar kepada kita, mengajar kepada Timotius, yaitu supaya hidup ini mencukupkan diri dalam segala hal. Sebab kita tahu hidup di zaman sekarang ini banyak orang yang silau akan gemerlapnya dunia ini. Yang ada di pikiran adalah bagaimana memiliki harta kekayaan, memiliki uang yang banyak. Tidak sedikit orang menjadi tamak dan individualis. Tidak peduli akan kesusahan atau kesulitan orang lain. Yang penting aku enak, yang penting aku bahagia. Memang kebahagiaan tidak bisa kita pungkiri. Setiap kita merindukan kebahagiaan, setiap kita merindukan keamanan, setiap kita merindukan kesejahteraan. Tetapi jangan sampai saudara dan saya menjadi orang percaya yang hanya karena untuk mencapai satu kebahagiaan, kesenangan yang muaranya ternyata adalah hal-hal yang jasmani. Maka perlu bagi Bapak Ibu untuk kita belajar supaya kehidupan kita seperti apa yang Rasul Paulus ajarkan. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan jauhilah. Sekali lagi saya tidak menginginkan bahwa saudara dan saya tidak boleh kaya, boleh.
Kalau Tuhan berkati kita, kalau Tuhan limpahi kita dengan kekayaan, ya boleh-boleh saja. Yang penting saudara dan saya tetap hatimu melekat kepada Tuhan dan bukan kepada harta. Tetapi yang kita khawatirkan, yang Paulus khawatirkan adalah di mana orang-orang hidup di akhir zaman, mereka oleh karena sesuatu, oleh karena dunia, oleh karena kedagingannya, maka dia tidak peduli dengan keberadaan orang lain demi untuk sebuah kebahagiaan. Itu sebabnya biarlah kita belajar supaya kita menjadi orang-orang yang terus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu jauhilah yang namanya kedagingan. Jauhilah yang namanya hal-hal yang sia-sia. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anjuran firman Tuhan buat kita harus menjauhi, bukan pilihan, tapi keharusan. Nah, karena sebuah keharusan, maka itulah perjuangan. Jadi untuk saudara dan saya menjauhi dengan yang namanya keduniawian, menjauhi yang namanya kedagingan, itu bukan perkara yang gampang. Tetapi karena itu bukan merupakan pilihan, melainkan keharusan, maka mari kita bersama-sama belajar seperti apa yang firman Tuhan katakan, yaitu yang kedua. Hal apa saja yang harus kita lakukan untuk supaya kita hidup sebagai orang Kristen selalu siap di akhir zaman ini? Apa yang harus kita turuti? Yang kedua, ya, dikatakan kejarlah perkara-perkara rohani. Yang negatif harus dijauhi, sebaliknya yang positif bukan cuma asal saja, tetapi yang positif harus dikejar. Nah, apa yang dikejar? Ayat yang ke-11 mengatakan keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang tua, baiklah kita menjadi orang yang adil terhadap anak-anak kita. Jangan sampai oleh karena anak yang lebih tua pinter, anak yang kedua kurang pinter, maka kita mengasihi yang pinter. Atau sebaliknya. Tapi mari kita bersama-sama, apapun keadaan mereka, biarlah kita berlaku adil buat mereka. Ibadah. Mari kita bersama-sama jadikan ibadah itu adalah sebuah kebutuhan saudara dan saya. Bukan sekedar saudara dan saya hanya di mana kita perlu. Kalau perlu kita ibadah, kalau tidak, tidak. Tetapi marilah kita bersama-sama, yang kita harus kejar adalah keadilan, ibadah, kemudian kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Biarlah itu terus menjadi sesuatu yang kita usahakan sedemikian rupa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di akhir zaman, supaya kemuliaan Kristus terpancar dari kehidupan saudara dan saya. Itu yang penting. Karena untuk apakah saudara dan saya mungkin katakanlah kau diberkati berlimpah-limpah kalau ternyata nama Tuhan tidak bisa dipermuliakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama biarlah kita mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, mari kita bersama-sama biarlah kita mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita, dalam keadilan, dalam ibadah, dalam kesetiaan, dalam kasih, dalam kesabaran, dalam kelemah lembutan. Nah, bagaimana kita mengejar? Paulus mengibaratkan hidup ini sebagai arena pertandingan. Nah, seorang yang mau bertanding harus memperhatikan pertama kekuatan musuh. Sebagai seorang yang mau bertanding, misalkan dia seorang petinju, maka seorang petinju itu harus tahu siapa musuhnya. Bagaimana caranya dia bertanding, bagaimana caranya dia menjadi hebat seperti itu, maka kita harus tahu. Nah, kita tahu bersama-sama di dalam hal kerohanian, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi musuh kita adalah penguasa di udara.
Nah karena itu Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bukan sebagai seorang petinju yang sembarang ninju, enggak. Tetapi ada hal-hal, ada cara-cara di mana kita melawan. Siapa yang kita lawan? Maka mari kita bersama-sama untuk saudara dan saya menjadi orang yang bisa menang, bisa siap menghadapi apapun di akhir zaman ini. Maka kita perlu ngerti siapa lawan kita. Ya, karena itu mari kita bersama-sama untuk mengerti kekuatan musuh itu yang dari luar. Kalau yang dari dalam, saudara dan saya harus ngerti diri kita sendiri. Pertama, stamina kita. Kita harus membuat stamina kita sedemikian rupa supaya ketika kita bertanding, supaya ketika kita melawan, maka kita tidak kehabisan nafas, kita tidak kehabisan stamina, lalu kemudian kita loyo dan kemudian menyerah. Tuhan suka saudara dan saya menjadi seorang pemenang. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi seorang pemenang. Itu sebabnya mari kita bersama-sama untuk saudara dan saya mengejar hal-hal perkara-perkara rohani. Mari kita bersama-sama karena waktu yang saudara dan saya pakai untuk sesuatu yang hidup dalam kerohanian ini tidak sehari dua hari, tetapi selama saudara dan saya hidup. Itu sebabnya mari kita bersama-sama terus tingkatkan stamina kita. Yang kedua, mari kita bersama menjadi orang yang mau berlatih dengan sungguh-sungguh. Setiap orang yang mau bertanding maka dia harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Nah, apa latihan buat kita sebagai orang percaya? Mari kita bersama-sama tadi katakan latihan ibadah misalkan. Lupa latih ibadah saja kok latihan. Iya, kalau saudara dan saya tidak dengan sungguh-sungguh, maka orang itu kadang-kadang mau ibadah saja itu loh. Ada masalah, ada ini, sehingga saudara dan saya tidak bisa beribadah. Ibadah, Rasul Paulus mengatakan, latihlah ibadah. Jadi mari kita bersama-sama, ibadah itu sebuah keharusan yang harus saudara dan saya lakukan. Kalau bisa, jangan sampai lowong di mana saudara dan saya beribadah. Mari kita setiap hari beribadah kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang selanjutnya adalah untuk saudara dan saya menjadi orang yang mampu untuk bertanding dengan baik, maka saudara dan saya perlu mental yang kuat. Nah, kita tahu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya tidak mudah. Kehidupan menjadi semakin sulit, kehidupan menjadi semakin tidak enak, kehidupan menjadi semakin berat. Tetapi mari kita bersama-sama, biarlah ketika saudara dan saya sadar akan hal itu, maka kita perlu mental yang kuat. Milikilah mental anak-anak Tuhan. Milikilah mental orang-orang yang menang, saudara. Mari kita bersama-sama miliki itu. Ya, miliki stamina, latihan yang sungguh, mental yang kuat. Ya, jadi kita harus berjuang. Bertanding dengan sungguh-sungguh. Karena tantangan dan ujian yang ada di depan kita tahu tidak semakin mudah. Tantangan yang ada di depan kita semakin sulit. Jadi sebabnya kita perlu dalam waktu-waktu yang kita butuhkan itu, kita butuh stamina, kita butuh latihan, kita butuh mental. Sehingga kita benar-benar pada saatnya ketika Tuhan datang yang kedua kali, atau saudara dan saya diperhadapkan dengan persoalan masalah yang makin kuat, makin berat, maka saudara dan saya mampu untuk menanggulanginya. Hidup sebagai orang-orang percaya di akhir zaman. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tangguh, yang kuat. Nah, bagaimana supaya kita bisa tangguh dan kuat tadi? Kita menjauhi yang jahat, yang selanjutnya yang positif, saudara dan saya mengejar yang namanya sesuatu yang positif, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah proses demi proses yang saudara dan saya harus alami di dalam kehidupan ini, saudara dan saya makin hari makin kuat, makin hari makin kuat, makin hari makin teguh, dan kita menjadi orang-orang Kristen yang handal di akhir zaman ini. Puji nama Tuhan, jadilah dewasa dalam iman, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun
Bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Dan sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Dan sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Dan sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi katakan, sekalipun. Dan sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Yesus besertaku. Sebab Yesus besertaku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami dalam kehidupan kami di mana kami tahu kami masih butuh waktu, kami masih ada waktu-waktu di mana kami tahu bahwa waktu yang akan kami lalui itu bukanlah waktu yang mudah, waktu yang gampang, waktu yang mungkin bisa kami lalui dengan senyum-senyum. Tetapi Tuhan, Tuhan sudah memberitahukan kepada kami bahwa waktu-waktu yang akan kami lalui ada waktu-waktu yang sukar. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami, mampukan kami supaya kami menjadi orang-orang yang siap di dalam kehidupan kami di akhir zaman ini. Tuhan, ajar kepada kami untuk kami benar-benar memiliki satu kemampuan menjauhkan diri kami dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang duniawi, tetapi pimpin kami dan ajar kepada kami supaya kami mengejar hal-hal yang berguna, hal-hal yang penting, hal-hal rohani, supaya itu menjadi kekuatan
kekuatan dalam kehidupan kita. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, hamba berdoa untuk semua sidang jemaat. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan perlindungan kepada semua anak-anak-Mu Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan dalam keluarga-keluarga Tuhan Engkau terus mengikat mereka dengan tali kasih, Engkau mengikat dengan kesamaan, Engkau mengikat kepada mereka satu dengan yang lain dengan kasih yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap apapun usaha pekerjaan yang mereka lakukan, setiap mereka yang mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan mereka dengan takut akan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai mereka. Dan hamba berdoa juga untuk pertumbuhan rohani mereka, supaya di waktu-waktu yang masih ada ini Tuhan, mereka benar-benar menjadi orang-orang percaya yang terus bertumbuh dalam kerohanian mereka. Bapa, hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, terus kami serahkan dalam tangan-Mu, dari presiden, wakil presiden dan sampai ke bawahnya Tuhan. Engkau menyertai para pemimpin-pemimpin kami, Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami, Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sekali lagi bahwa malam hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan, dan kami sebentar akan berpisah. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, dan Yesus Kristus mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dan Roh Kudus akan terus menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.